Pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai modulasi sudut. Sebagaimana sudah kita jelaskan di awal bahwa modulasi bisa kita lakukan terhadap 3 parameter, amplitudo, frekuensi, dan fasa. Jadi untuk modulasi analog, kalau amplitudo yang kita modulasi kita sebut modulasi AM, kalau frekuensi yang kita modulasi berarti disebut FM, dan ketika fasa adalah PM. Nah, ini adalah misalkan adalah sinyal carrier MT, VC, cos, omega, CT plus theta E. Oke, kalau di sini kita menuliskannya hanya theta. Jadi kemarin sudah kita tunjukkan bahwa kalau sebuah sinyal sinus kita hitung sinyal sinus ini dengan waktu T 0, 0,1, 0,2, 0,3. Jadi kan biasanya kita bikinkan tabel seperti ini ya. Di mana ini adalah T, ini adalah V. Maka kita hitung setiap saat 0, V-nya sekian, 0,1 berarti sin 2V 0,1 dan seterusnya. Ini adalah hasil hitungannya. Di mana ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah saat T0, T0,1, T0,2, dan seterusnya. Nah, kemarin kita sudah tunjukkan bahwa kalau amplitudo kita rubah, misalkan 1,5, maka berarti amplitudo puncaknya ini, VC max-nya ini akan berubah menjadi 1,5. Seperti ini. Kemudian kalau frekuensinya yang kita rubah, 2, maka ini kita tambah, maka frekuensi sinyalnya akan bertambah. Jadi kalau 3 juga, jadi VC-nya kita rubah dengan nilai yang konstan, 3. Begitu juga kalau theta-nya yang kita tambah, misalkan ini saya tutup, theta-nya adalah 1, saya perhatikan sinyal ini, maka apa yang kita lihat sinyalnya akan maju atau mundur. Seperti itu. Di mana theta-nya adalah theta, frekuensi dan amplitudonya adalah konstan. Oke, kita kembali ke ini adalah theta. Ini kita kembalikan ke 1. Ini juga kita kembalikan ke 1, amplitudonya juga 1. Nah, sebelumnya kita tunjukkan kalau merubah amplitudo, kalau tadi amplitudonya kita rubah hanya dengan satu nilai. Nah, bagaimana kalau amplitudonya ini kita rubah terhadap satu nilai yang bervariasi? Misalkan kita sebut ini berlanjut dengan yang sebelum yang berikutnya. Kita misalkan saja ini dengan ya M. Kemudian VC ini kita rubah terhadap M. Di mana ini sekarang kita sebut dia sebagai M. Tetanya kita biarkan 0. Maka apa yang terjadi? Maka setiap saat VC-nya ini akan berubah. Jadi hitungannya adalah pada saat T 0, maka VC-nya adalah 1 tambah 0 sin 2V 1 kali 0, maka nilainya 0. Sedangkan saat T 0,1 berarti VC-nya adalah 1 ditambah dengan 0,5878. Hasilnya adalah 0,59. Nah, begitu seterusnya. Jadi artinya apa? Kalau tadi kita merubah nilai VC ini dengan nilai yang konstan, misalkan 1, misalkan 0,5 misalkan, maka ini akan bertambah sebesar 0,5. Ini adalah kembali ke VC. Nah, jadi ini adalah dia kita rubah dengan nilai yang tetap, tetapi kalau ini kita rubah dengan nilai yang juga berubah setiap waktu, seperti ini, maka akan terjadi modulasi amplitudo. Ini kenapa tidak terlihat? Karena T-nya kurang banyak, ini kita tambah, juga misalkan 20, maka ini baru terlihat efeknya pada amplitudo sinyal. Jadi ini yang kita sebut dia modulasi AM. Oke, jadi tergantung dari amplitudo ini, maka akan terjadi modulasi AM. Oke, jadi artinya ya bisa dipahami bahwa nilai sesaat dari amplitudo yang kita rubah-rubah sehingga terjadi modulasi AM. Jadi seperti itu, di mana
penambahnya adalah ini, T, M. Ini kita bikin X, warnanya adalah blue misalnya. Nah, ini menunjukkan nilai XT-nya. Jadi kalau ini kita kurangi, ya jadi seperti itu. Ini adalah nilai T yang bersesuaian dengan masing-masing titik ini. Oke, itu ketika kita rubah FC setiap saat terhadap jadi FC ini kita rubah dengan M, di mana M ini juga berubah setiap saat seperti ini. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke posisi awal. Ini kita biarkan VC. Sekarang ini kita kembalikan ke theta. Kemudian, oke, ini kita misalkan 0 tadi. Ini adalah kondisi awal tampilan kita tadi. Nah, ini adalah persamaan awal tadi, VC sin 2V FCT, di mana tetanya adalah 0. Kemudian kalau tetanya adalah 1, berarti untuk setiap T, kita hitung nilai ini, kemudian ditambah dengan 1. Jadi, hasilnya ini. Ini saat T 0, kemudian dihitung sin 2V 0, ini adalah 0 tambah 1, jadi sin 1, nilainya adalah 0,841. Jadi kalau sin 1, nilainya adalah 0,841. Sedangkan saat 0,2, saat 0,1, berarti ini kan adalah sin 2 kali pi kali 0,1 ditambah 1. Kan nilainya adalah 0,983. Jadi setiap T, tetanya adalah 1. Maka kita lihat sinyalnya dari mulai 0 tadi. Ini 0. Kalau ditambah 1, kita lihat sinyalnya maju seperti itu. Nah, bagaimana kalau tetanya kita rubah setiap saat? Ini kita ganti misalkan theta. Maka sekarang, oke, kalau untuk 0 tadi sama seperti ini. Berarti tetanya adalah 0. Tetapi kalau theta ini setiap saat, ini kan tetanya konstan 0 setiap saat. Kalau tetanya berubah, misalkan 0,1 misalkan, artinya apa? Setiap saat hitungan ini kita gunakan theta yang berbeda. Saat 0,1 tetanya adalah 0,05, saat waktunya 0,2 tetanya adalah 0,95 dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi kalau tetanya misalkan adalah berubah nih 0, oke, jangan terlalu besar dulu, misalkan 0,5. Nah, dapat kita lihat gara-gara penambahan theta ini, hitungan ini juga akan berubah, nilai MT akan berubah, sehingga kita lihat tampilannya seperti ini. Dari theta tadi adalah 0, kemudian menjadi 0,25, 0,5 tadi ya. Jadi terlihat perubahan juga pada kalau kita plot sinyalnya dalam durasi waktu, bentuk gelombang sinusnya juga berubah. Jadi itu yang kita maksud ya, ketika kita merubah fasanya setiap saat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita tambah frekuensinya menjadi 4 mungkin. Ini kita tambah. Ini hanya untuk 10 titik. Sekarang kita tambah jadi 100 titik. Nah, ini bisa kita tunjukkan juga bahwa kalau tetanya adalah 0, maka ini sinusnya, gelombangnya ya akan tetap dengan hitungan pertama, jadi gelombangnya jadi seragam. Tapi kalau ini kita rubah, misalkan 1. Nah, sekarang dapat kita lihat akibat perubahan tetanya tadi juga berubah bentuk gelombangnya. Dapat kita lihat ini periode ini lebih panjang dibanding periode sinyal yang ini. Oke, jadi seperti itu. Terbukti bahwa dengan merubah fasa,
terjadi juga perubahan pada sinyal MT. Jadi kalau ini kita tambah, kita tunjukkan dengan garis saja. Nah, ini dapat kita lihat rapat renggangnya akan bertambah karena fasanya kita rubah. Fase saatnya kita rubah-rubah sehingga berpengaruh juga ke dalam bentuk sinyalnya. Jadi berarti jika kita rubah-rubah tetanya setiap saat, maka akan terjadi juga modulasi yang kita sebut ya modulasi fasa. Jadi ini kita sebut ya modulasi fasa. Nah, kalau ini kita biarkan 0, kemudian ini kita misalkan FT, sekarang ini yang kita rubah. VC-nya yang tadinya konstan, oke, sekarang kita biarkan adalah konstan, FT, maaf, ini yang kita maksudkan, ini adalah frekuensi sesaatnya. Nah, ternyata juga sama, akan terjadi perubahan pada MT. Ini adalah saat 0, saat ini adalah 0, saat 1, kemudian ini adalah saat 2, maka terjadi juga, maaf ini masih konstan ya, karena FC-nya belum kita rubah. Nah, bagaimana kalau FC ini setiap saat, kali ini tambah 1 misalkan, coba kita lihat kalau FC dengan kita tambah dengan nilai yang konstan, maka kita lihat bertambah frekuensinya jadi 5. Jadi 4. Ini kita tambah, kita kurang 1, maka frekuensinya juga akan berkurang dari 4 ke 1. Tetapi kalau frekuensinya kita rubah setiap saat terhadap FC, maka juga terjadi perubahan pada sinyal. Karena ini FT-nya berubah cukup besar, kita misalkan 0,5, maka juga terjadi perubahan terhadap rapat renggangnya gelombang, misalkan 0,25. Nah, ini yang kita sebut ya, bahwa pemodulasi, berubah nilai frekuensi juga akan terjadi modulasi yang kita sebut ya, modulasi FM. Jadi silakan dicoba, diikuti juga dengan MATLAB. Jadi kita menunjukkan proses modulasi, memahaminya secara matematis. Jadi kalau amplitudenya yang kita rubah terjadi modulasi AM, frekuensinya kita rubah terjadi modulasi FM, fasanya kita rubah maka terjadi modulasi PM. Nah, ini perlu kita catat bahwa ternyata FM dan PM bentuknya bersama, cuman posisi rapat renggangnya saja yang berbeda. Jadi silakan digunakan ini untuk latihan dan memahami materi mengenai modulasi. Ini bisa diganti dengan garis. Kemudian ini bisa ditambah. Frekuensinya mungkin bisa jadi 10. Nah, kemudian kalau ini diperbesar, maka terjadi modulasi. Kita juga bisa taruh MT dengan FT secara berdampingan. Jadi ini menunjukkan perubahan frekuensi saatnya terhadap FT. Begitu juga kalau theta yang kita rubah, ini berarti konstan. Ini adalah theta, di mana theta-nya berubah sama dengan FT tadi. Ini sekarang theta. Atau karena di situ adalah theta t, jadi theta yang berubah waktu kita simbolkan dengan theta t, ini juga theta t. Nah, kemudian untuk memperbesar pengaruh perubahannya, ini bisa saja kita kali dengan sebuah bilangan, misalkan 3. Sehingga nampak jika pada perubahannya. Oke, atau sama saja dengan kita rubah ini kali dengan faktor pengali sebesar 3. Oke, ini kelihatan 5 misalkan. Nah, kalau pengalinya semakin besar, pengaruhnya terhadap sinyal MT juga semakin besar.